Dunia ini memanglah dipenuhi oleh banyak orang jahat, namun tidak semua orang jahat akan selamanya menjadi jahat, karena akan selalu ada sebuah alasan yang memungkinkan mereka untuk berubah menjadi lebih baik. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official, dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film yang berjudul Saindaf 2024. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Anak-anak ini bukan sedang dilatih untuk menjadi seorang prajurit tentara atau semacamnya. Anak-anak ini bukan sedang dilatih untuk menjadi abdi negara dan melindungi negaranya. Namun anak-anak ini sedang dilatih oleh sebuah organisasi yang bernama kartel, di mana organisasi ini adalah sebuah organisasi yang saat ini menguasai kota Candraprasta. Dan nantinya anak-anak yang sudah dilatih tersebut akan dipergunakan kartel untuk berperang melawan kota Candraprasta agar kartel semakin berkuasa. Dan bukan hanya itu, bahkan anak-anak yang sudah dilatih tersebut sebagian ada yang dijual ke pihak-pihak teroris untuk dijadikan prajurit oleh kelompok teroris tersebut. Namun PR kartel hanya tinggal satu, yaitu mendatangkan ribuan senjata yang telah mereka beli dari luar negeri untuk dikirimkan ke Candraprasta untuk mempersenjatai anak-anak yang telah mereka latih. Karena tanpa senjata-senjata tersebut, usaha mereka dalam melatih anak-anak muda akan menjadi sia-sia saja. Karena tanpa senjata, anak-anak muda ini tidak akan bisa berperang untuk menguasai kota. Lalu, scene pun berpindah dan memperlihatkan seorang pria berotot yang kita panggil saja dia dengan sebutan Kang Abib. Di mana di saat itu, Kang Abib mendapatkan sebuah telepon yang membuat dia sangat terkejut. Karena ternyata, orang yang menelponnya adalah orang yang memberikan dia informasi tentang kembali aktifnya seorang penjahat kejam yang sudah lama menghilang. Dia bernama Shaiko. Lalu, Kang Abib menceritakan tentang sebuah kisah masa lalu kepada rekannya, di mana bos kartel yang saat ini menguasai kota Candraprasta bernama Mitra, mempunyai seorang putra yang sangat kejam bernama Abimanyu. Dan inilah dia sosok dari putra Mitra sang ketua kartel bernama Abimanyu. Namun di suatu hari, Abimanyu yang angkuh dan sok berkuasa, karena keangkuhan dan kesombongannya, membuat dia berurusan dengan Saiko. Sehingga oleh karena itu, Mitra memarahi Abimanyu karena telah berani mengusik Saiko sang penjahat kejam. Awalnya, Abimanyu merasa bahwa dia akan bisa mengurus Saiko dengan kekuatan dan kekuasaan yang ia miliki. Namun Mitra menjelaskan bahwa Saiko adalah orang yang tidak bisa Abimanyu atasi. Bahkan Mitra sendiri yang merupakan pimpinan kartel dan mempunyai ribuan pasukan tidak berani menentang Saiko. Karena Mitra tahu seperti apa sosok dari Saiko itu. Sehingga oleh karena itu, demi keselamatan anaknya, Mitra mengirim Abimanyu pergi ke luar negeri. Sehingga sampai saat ini, bahkan prajurit kartel yang baru tidak mengetahui bahwa Mitra mempunyai seorang anak, karena keberadaan anak Mitra telah dia sembunyi dan rahasiakan agar Saiko tidak bisa menemukannya. Dan begitulah akhir dari cerita Kang Abib, di mana dari cerita Kang Abib ini kita bisa membayangkan tentang betapa menakutkannya sosok dari Saiko tersebut. Bahkan Mitra sang ketua kartel yang notabene adalah organisasi yang saat ini menguasai kota Candraprasta tidak berani melawan sosok dari Saiko. Sementara itu, di bagian kota Candraprasta yang lain, hiduplah seorang bapak-bapak bernama Saindaf, di mana dia merupakan seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya, dan mempunyai seorang anak yang sangat ia sayangi, bernama Gayatri. Selain itu, Saindaf juga mempunyai seorang tetangga yang merupakan seorang janda bernama Mano, di mana di setiap harinya, saat Saindaf pergi untuk bekerja, Manolah orang yang selalu mengurus dan merawat Gayatri dengan penuh kasih sayang, seperti layaknya seorang ibu kandung. Dan selain itu, sebenarnya Mano juga memiliki perasaan kepada Saindaf. Namun karena sesuatu hal, Saindaf masih belum bisa menerima cinta dari Mano. Dan inilah keseharian dari Saindaf, bekerja di pelabuhan sebagai tukang angkut barang di kantor bea cukai, menghabiskan waktu dengan Gayatri dan Mano, sampai menjadi ayah sekaligus ibu rumah tangga untuk Gayatri, memasak dan menyiapkan segala keperluan Gayatri, mendidik dan mengasuh serta membesarkan Gayatri dengan penuh kasih sayang. Itulah keseharian dari Saindaf. Walaupun tidak hidup dengan bergelimang harta, tapi dia hidup bahagia bersama putri kesayangannya. Tidak hanya Saindaf, namun Gayatri juga sangat menyayangi ayahnya, di mana bagi Gayatri, ayahnya adalah segalanya.
ayahnya adalah pahlawannya dan dia sangat menyayangi ayahnya. Bahkan, di suatu malam Gayatri bercerita kepada Saindaf bahwa pagi tadi di sekolahnya, gurunya meminta semua siswa untuk menulis sebuah cerita tentang superhero. Dan di saat semua teman-temannya menulis cerita tentang Superman, Batman, dan yang lainnya, Gayatri menulis cerita tentang ayahnya. Karena baginya, Saindaf adalah pahlawannya. Dan oleh karena tulisannya itu, Gayatri mendapatkan sebuah hadiah mainan superhero dari gurunya. Di mana cerita dari Gayatri tersebut membuat Saindaf menangis terharu dan memeluk Gayatri. Nana superhero. Di tempat lain, Mitra sang ketua kartel mendapatkan sebuah pesanan besar dari kliennya, di mana jika kalian menyangka bahwa pesanan tersebut adalah pesanan nasi teo ataupun pesanan kupat tahu, maka kalian sudah salah besar, karena klien Mitra tersebut memesan sebanyak 20.000 pasukan anak muda yang telah dilatih oleh kartel untuk dijadikan pasukan oleh klien Mitra. Namun masalahnya adalah, si klien tidak hanya memesan pasukannya saja, tapi juga harus lengkap dengan persenjataannya. Sedangkan ribuan senjata yang sudah dipesan kartel dari luar negeri masih dalam perjalanan. Dan yang menjadi masalah adalah, ada 3 orang petugas bea cukai yang mengetahui pengiriman senjata ilegal tersebut. Sehingga untuk itu, Mitra memanggil salah satu bawahannya yang merupakan salah satu pentolan di kartel bernama Vikas untuk mengurus masalah tersebut. Lalu, Vikas mengatakan kepada Mitra bahwa Mitra tidak usah khawatir karena Vikas akan menyelesaikan semua masalahnya. Dan perkataan Vikas tersebut ternyata bukan hanya sekedar bualan, karena ternyata tidak butuh waktu lama bagi Vikas untuk dia bisa menangkap dan menghabisi ketiga petugas bea cukai tersebut. Dan tidak hanya itu, di sini kita pun diperlihatkan dengan betapa kejamnya sosok dari Vikas ini, di mana ketika ada salah satu petugas yang masih bisa bertahan hidup, dengan tanpa berbelas kasih, Vikas membunuh petugas tersebut dengan sangat brutal. Lalu, di tempat lain, saat Saindaf akan pergi bekerja, ia yang sedang bersama Mano didatangi oleh mantan suami Mano yang kita panggil saja dia dengan sebutan Kang Pud. Di mana ternyata maksud kedatangan dari Kang Pud tersebut adalah menyuruh Mano untuk menarik kembali kasus gugatan cerai yang diajukan oleh Mano terhadap dirinya karena KDRT. Namun Mano yang sudah muak karena Kang Pud ini bukan sekali 2 kali melakukan KDRT terhadap dirinya, melainkan sudah berkali-kali Mano dipukuli oleh mantan suaminya yang bedegul itu, tidak mau menarik kasusnya kembali dan tetap ingin bercerai dengan Kang Pud. Namun karena Kang Pud terus memaksa, sehingga Saindaf pun turun tangan dan menunjukkan siapa dirinya. Di mana ternyata Saindaf bukanlah bapak-bapak biasa yang selama ini kita kenal. Karena ketika Saindaf mengajak Kang Pud untuk berbicara berdua dengan Kang Pud, dan Kang Pud malah pepelegegan dan bersikap polontong di hadapan Saindaf, tiba-tiba Saindaf menggaplok Kang Pud hingga terpental dan giginya patah. Lalu Saindaf pun menunjukkan isi dari lemarinya, di mana ternyata isi lemari tersebut dihiasi oleh banyak senjata asli yang membuat Kang Pud kena mental lalu pergi meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, di suatu pagi Saindaf mengunjungi putrinya Gayatri di sekolahnya. Namun ketika Gayatri sedang berlari dan akan menghampiri Saindaf, Tiba-tiba Gayatri kehilangan kesadaran, lalu jatuh pingsan, sehingga Saindaf pun langsung membawa Gayatri ke sebuah rumah sakit, di mana setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, dokter menyimpulkan bahwa Gayatri mengalami kelainan genetik atrofi pada otot tulang belakang, di mana atrofi otot tulang belakang adalah kelainan neuromuskuler atau kelainan pada sistem saraf, di mana untuk mengobati penyakit tersebut tidak membutuhkan waktu lama, karena hanya membutuhkan 1 suntikan obat saja. Namun yang menjadi masalah adalah harga dari 1 suntikan obat tersebut bernilai 17 crores rupiah, di mana kalau dirupiahkan itu adalah sekitar 35 miliar rupiah. Namun karena untuk membayar uang sebanyak itu tidaklah mudah, si dokter ini menyarankan Saindaf untuk membawa Gayatri ke sebuah lembaga LSM yang khusus menangani penyakit tersebut, di mana lembaga tersebut dipimpin oleh seorang dokter yang bernama Dr. Renu. Sehingga oleh karena itu, Saindaf pun terlebih dahulu pulang ke rumahnya dengan berjuta kesedihan di hatinya. She will explain everything. Lalu, di tengah-tengah kesedihan dan kebingungan Saindaf tentang bagaimana caranya dia mendapatkan uang 17 crores, Mano menyarankan Saindaf untuk meminta bantuan bosnya yang bernama Murti, di mana ternyata selain bosnya, Pak Murti ini juga merupakan kakek dari Gayatri.
Di keesokan harinya, terjadi sebuah perdebatan di dalam organisasi kartel. Itu semua diakibatkan karena mitra sang ketua kartel telah memberikan daerah kekuasaan dari bisnis orang yang bernama Michael yang merupakan salah satu petinggi dari kartel kepada Vikas. Namun mitra mengatakan bahwa itu semua ia lakukan demi kemajuan kartel. Sehingga oleh karena itu, Vikas yang memang sejak awal tidak pernah akur dengan Michael menjadi jumawa di hadapan Michael dan popolontongan. Karena saat ini, Vikaslah orang yang paling dipercayai oleh mitra. Namun di saat Vikas merasa di atas angin, tiba-tiba... Halo? Tiba-tiba Vikas dikagetkan karena Jasmine yang mendapatkan telepon dari bawahannya yang memberitahukan bahwa kapal mereka telah disita oleh petugas bea cukai, di mana kapal tersebut mengangkut ribuan senjata yang telah dibeli oleh kartel dari luar negeri untuk mempersenjatai anak-anak muda yang telah dilatih oleh kartel dan akan dikirimkan kepada klien mitra untuk dijadikan tentara bayaran. Dan tanpa senjata-senjata tersebut, maka anak-anak yang telah dilatih oleh kartel tidak akan bisa menjadi tentara bayaran. Dan alangkah terkejutnya Vikas karena ternyata Michael lah orang yang telah memberitahu petugas bea cukai tentang pengiriman senjata tersebut. Information leak telah muncul. Sementara itu di kantor bea cukai, alangkah terkejutnya Pak Murti saat mengetahui isi dari kapal yang mereka sita ternyata berisi banyak mata uang palsu, banyak narkoba, dan banyak senjata api. Oleh karena itu, Pak Murti yang merupakan orang yang cerdas melarang bawahannya untuk terlebih dahulu memberitahu atasan mereka dan lebih memilih memberitahu media terlebih dahulu sebelum memberitahu atasan mereka karena Pak Murti curiga bahwa mungkin ada di antara atasan Pak Murti yang bekerja sama dengan si pemilik kontainer yang mereka sita dalam pengiriman kontainer-kontainer tersebut. Sehingga si pemilik kontainer bahkan berani mengangkut kontainer-kontainer yang berisi senjata api, narkoba dan mata uang palsu tersebut melalui jalur laut biasa. Oleh karena itu, Pak Murti memilih memberitahu media terlebih dahulu agar penyitaan terhadap kontainer-kontainer tersebut diketahui oleh masyarakat luas, sehingga atasan mereka yang bekerja sama dengan pemilik kontainer tidak akan bisa melakukan banyak hal untuk membantu si pemilik kontainer dalam mendapatkan kontainer-kontainer mereka kembali. Sir. Lalu, di saat itu datanglah Saindaf ke sana untuk meminta bantuan Pak Murti dalam mendapatkan 17 crores yang dia butuhkan. Namun karena Pak Murti akan melakukan jumpa pers terlebih dahulu untuk memberitahukan media tentang kontainer yang baru saja dia sita, Pak Murti menyuruh Saindaf untuk menunggunya terlebih dahulu. Dan di saat itu, Saindaf melihat banyak senjata yang disita oleh Pak Murti. Lalu, Pak Murti pun melakukan jumpa pers tentang penyitaan yang ia lakukan terhadap kontainer-kontainer yang berisi senjata, mata uang palsu, dan narkoba tersebut, di mana hal itu membuat mitra juga Vikas menjadi kalang kabut. Kemudian setelah itu, Saindaf pun menemui Pak Murti di kantornya, di mana di sana dia memberitahukan keadaan putrinya kepada Pak Murti dan meminta bantuan Pak Murti dalam mendapatkan 17 crores untuk pengobatan putrinya tersebut. Namun sayangnya, Pak Murti juga tidak memiliki uang sebanyak itu. Oleh karena itu, Saindaf memberitahu Pak Murti bahwa ia akan membawa putrinya ke lembaga LSM esok hari, sehingga Saindaf meminta Pak Murti untuk menemui cucunya tersebut di malam hari sebelum Saindaf membawa putrinya ke LSM. Karena menurut Saindaf, Gayatri akan sangat senang jika bertemu dengan kakeknya terlebih dahulu. Sementara itu di kediaman Mitra, Vikas ditampar dan dimarahi oleh Mitra karena Vikas orang yang telah dipercayai oleh Mitra untuk memegang tanggung jawab atas pengiriman kontainer-kontainer tersebut tidak melakukan tugasnya dengan baik. Di mana penamparan itu membuat Vikas merasa bahwa harga dirinya telah diinjak-injak, sehingga membuat Vikas mulai kehilangan rasa hormat dan respeknya kepada Mitra. Sementara itu, Jasmine sang ajudan pribadi Vikas disuruh Vikas untuk mendatangi kepala bea cukai yang telah menyita kontainernya untuk memberikan ancaman agar si kepala bea cukai mau mengembalikan kontainer yang telah ia sita. Namun karena Pak Murti yang merupakan kepala bea cukai merupakan orang yang jujur dan tak kenal takut pun mengabaikan ancaman yang diberikan oleh Jasmine dan tidak mau mengembalikan kontainer mereka. Sehingga oleh karena itu, di malam harinya, Vikas mengirimkan beberapa anak buahnya untuk menghajar Pak Murti. Tapi tiba-tiba... Tiba-tiba ada orang yang menjatuhkan seluruh anak buah Vikas yang dikirimkan untuk menyerang Murti. Sehingga membuat Vikas keheranan karena seluruh anak buahnya tidak ada yang bisa dihubungi. Dan ternyata...
ternyata orang yang telah menjatuhkan para prajurit Vikas adalah Saindaf, di mana dia yang melihat senjata-senjata yang disita Murti tadi siang membuat dia menyadari kalau mungkin sesuatu yang berbahaya sedang mengintai Murti. Oleh karena itu, Saindaf datang untuk mengamankan Murti dan menjemputnya untuk menemui putrinya di rumahnya. Sementara itu, Vikas yang tidak mendapatkan jawaban dari anak buahnya memutuskan untuk turun tangan langsung mendatangi kantor Bea Cukai, di mana di sana dia membunuh sebagian orang dari petugas Bea Cukai sehingga membuat salah satu petugas Bea Cukai ketakutan dan menunjukkan kontainer milik Vikas yang disita. Namun ketika Vikas memeriksanya, ternyata isinya hanyalah tumpukan karung yang berisi beras, sehingga hal itu membuat Vikas marah dan menembak si petugas. Lalu, karena Vikas menyadari bahwa mungkin kontainernya telah ditukarkan dengan kontainer yang lain, dia menyuruh anak buahnya untuk membawa kepala Bea Cukai ke sana sekarang juga. Karena Vikas yakin bahwa kepala Bea Cukai lah orang yang telah menukar dan menyembunyikan kontainernya tersebut. Namun karena Murti yang merupakan kepala Bea Cukai sedang berada di rumah Saindaf, sehingga rumahnya pun kosong dan Vikas tidak menemukan Murti di sana. Oleh karena itu, Vikas yang cerdik menyuruh anak buahnya untuk membawa seluruh petugas pengangkut barang yang ada di kantor Bea Cukai tersebut ke sana saat itu juga. Karena Vikas yakin bahwa dalam menyembunyikan kontainernya, kepala Bea Cukai pasti dibantu oleh petugas pengangkut barang. Oleh karena itu, Vikas yakin bahwa selain kepala Bea Cukai, pasti ada salah satu petugas pengangkut barang yang mengetahui lokasi penyimpanan kontainernya tersebut. Sehingga oleh karena itu, para anak buah Vikas pun mulai menangkap seluruh petugas pengangkut barang yang bekerja di kantor Bea Cukai Pak Murti. Namun hal yang tidak pernah mereka sangka adalah bahwa salah satu petugas pengangkut barang di kantor Bea Cukai tersebut adalah seorang mesin pembunuh bernama Saindaf. Sehingga ketika para anak buah Vikas sedang mencari Saindaf ke rumahnya untuk menangkapnya, Saindaf yang menyadari bahwa dia sedang dicari pun meminta izin kepada Pak Murti untuk pergi keluar selama 10 menit. Lalu, Saindaf memancing para preman suruhan Vikas ke tempat yang sepi. Dan setelah Saindaf membawa semua para preman tersebut ke tempat yang sepi, tiba-tiba Saindaf menyerang salah satu preman tersebut dengan sangat brutal. Selain itu, Saindaf juga menjelaskan bahwa dialah orang yang telah menghajar teman-teman mereka yang sebelumnya dikirim ke kantor Bea Cukai dan membuang mayatnya ke laut. Sehingga oleh karena itu, gedebukan pun terjadi. Dan tanpa perlawanan yang berarti, Saindaf pun berhasil mengalahkan semua preman suruhan Vikas dengan sangat mudah. Lalu kita pun diperlihatkan dengan bagaimana Saindaf menghajar prajurit Vikas yang dikirim untuk menyerang Murti di kantor Bea Cukai. Lalu, setelah menghajar dan menghabisi mereka, Saindaf pun membuang mayat-mayat preman suruhan Vikas tersebut ke tengah laut dengan menggunakan sebuah kapal. Kembali ke timeline utama, di mana di saat itu ada salah satu preman suruhan Vikas yang baru datang, di mana dia ternyata mengenali sosok dari Saindaf, yang ternyata adalah Saiko, di mana Saiko tersebut adalah sebuah julukan terhadap nama Saindaf yang berasal dari nama Saindaf itu sendiri, yaitu Saindaf Koneru. Sehingga oleh karena itu, si preman ini pun melarikan diri dan bersembunyi, lalu menelpon Jasmine untuk melaporkan bahwa orang yang saat ini sedang mereka hadapi adalah Saiko alias Saindaf Koneru, orang yang bahkan 100 kali lipat lebih kejam dan brutal dibandingkan dengan Vikas. Namun di saat dia sedang menelpon Jasmine, tiba-tiba Saindaf sudah berada di atasnya. Lalu kembali kepada Vikas, di mana di sana dia sangat terkejut di saat Jasmine memberitahunya bahwa salah satu petugas pengangkut barang yang bekerja di sana bernama Saindaf Koneru, sehingga kita pun dibawa ke dalam flashback Vikas. Di mana ternyata dulunya Saindaf adalah salah satu orang yang bekerja pada organisasi kartel di bawah pimpinan Mitra, dan Saindaf juga merupakan salah satu petinggi kartel bersama Vikas dan Michael. Namun di saat itu,
Karena sesuatu hal, Saindaf memutuskan untuk keluar dari kartel dan Saindaf mengatakan kepada Mitra bahwa dia akan membesarkan putrinya di kota yang sama dengan Mitra dan kartel. Namun Saindaf berjanji bahwa dia tidak akan mengganggu bisnis Mitra selama Mitra tidak memasok senjata ilegal untuk dipergunakan kepada anak muda untuk dijadikan tentara bayaran. Namun jika suatu saat Mitra melakukan bisnis tersebut dan Saindaf mengetahuinya, maka dia berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Lalu setelah itu, Saindaf juga menghampiri Vikas dan memanggilnya sebagai rubah licik, lalu memperingatkan Vikas dan mengatakan bahwa Saindaf tahu kalau Vikaslah dalang di balik kesepakatan kartel dengan para teroris dalam pengiriman anak-anak bersenjata yang dijadikan sebagai tentara bayaran oleh para teroris tersebut. Lalu Saindaf memperingatkan Vikas untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, karena jika sampai Vikas mengulanginya, maka disitulah hari kematian Vikas akan tiba, ungkap Saindaf. Mendengar kata Saiko, Vikas orang yang terkenal arogan serta brutal pun langsung ketakutan. Dan bukan hanya Vikas, tapi berita tentang kembali aktifnya Saiko membuat banyak preman serta mafia ternama di seluruh kota menjadi merinding ketakutan. Karena di malam di mana Saindaf menghajar para preman suruhan Vikas, di malam itu juga berita tentang dirinya yang kembali aktif tersebar luas. Sehingga di malam itu, seluruh mafia dan preman di India hanya membicarakan tentang satu hal, yaitu tentang kembali aktifnya Saiko di dunia permafiaan. Setelah 5 tahun lamanya, dia menghilang bagai ditelan bumi. Lalu, setelah itu, Saindaf kembali ke rumahnya dan mengajak Pak Murti untuk ikut dengan dirinya, di mana ternyata Saindaf mengajak Pak Murti untuk mendatangi kediaman Mitra sang ketua kartel. Dan di sana, Saindaf mengingatkan Mitra serta yang lainnya tentang peringatan yang pernah Saindaf katakan sebelum Saindaf keluar dari kartel, bahwa jika sampai kartel melibatkan anak-anak muda dan mempersenjatai mereka demi bisnis kartel, maka Saindaf tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Oleh karena itu, sekarang setelah 5 tahun lamanya dia menghilang, dia kembali untuk menghentikan kartel karena kartel tidak mendengarkan peringatan yang telah ia berikan. Sehingga di sini, Saindaf pun mengatakan bahwa sebenarnya dialah orang yang telah menyembunyikan kontainer-kontainer yang berisikan senjata, uang palsu, dan narkoba milik kartel yang disita oleh petugas bea cukai. Semua itu Saindaf lakukan adalah untuk menghentikan perbuatan kartel yang terus-menerus merekrut anak-anak muda untuk dijadikan tentara oleh kartel. Mendengar itu, Vikas langsung mencoba menyerang Saindaf. Namun dengan mudah Saindaf menghalaunya lalu mengatakan bahwa sebenarnya sejak dulu dia ingin menghancurkan kartel. Namun mengingat bahwa dia pernah hidup dari gaji yang diberikan oleh kartel, dia pun tidak melakukan hal itu. Namun Saindaf tidak bisa mentolerir perbuatan kartel yang melibatkan masa depan anak-anak muda dalam bisnis kotor mereka. Sehingga untuk menghentikan kartel dalam melanjutkan bisnis mereka yang melibatkan anak-anak muda, dia pun menyembunyikan kontainer-kontainer yang didatangkan kartel dari luar negeri. Dan setelah itu, Saindaf memperingatkan Mitra dan yang lainnya agar Mitra dan bawahannya tidak pernah lagi mengganggu Pak Murti dan mencoba mengambil kontainer yang Saindaf sembunyikan di pelabuhan. Karena jika sampai itu terjadi, maka tidak akan ada toleransi lagi dari Saindaf bagi kartel. Dan karena Mitra tahu seperti apa sosok dari Saindaf, Mitra pun menuruti apa yang dikatakan oleh Saindaf dan tidak akan lagi berusaha untuk mengambil kontainernya. Sehingga oleh karena itu, Saindaf pun pergi dari sana. Namun berbeda dengan Mitra, Vikas justru tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Saindaf. Karena jika sampai mereka tidak mengambil kontainer mereka kembali, itu artinya mereka akan kehilangan bisnis mereka, ungkap Vikas. Oleh karena itu, Vikas mengatakan kepada Mitra bahwa dia akan menunjukkan kalau dia akan menangkap dan mengalahkan Saindaf saat itu juga. Lalu Vikas pun keluar untuk menyuruh anak buahnya untuk menangkap Saindaf. Tapi ternyata seluruh anak buah Vikas sudah dibantai oleh Saindaf. Dan setelah itu, Saindaf membeledugkan mobil mewah kesayangan Vikas. Namun meski begitu, meski sudah melihat langsung bagaimana beringas dan mengerikannya sosok dari Saindaf, Vikas tidak mau menyerah begitu saja dan masih akan terus berusaha untuk menjatuhkan Saindaf, di mana dia menginstruksikan Jasmine agar Jasmine mencari orang yang mampu memenggal kepala dari Saindaf. Dan bagi siapapun orang yang mampu memberikan Vikas kepala dari Saindaf, maka Vikas akan memberikan apapun untuk orang tersebut. Di keesokan harinya, Dr. Renu yang merupakan pimpinan dari lembaga LSM yang menangani kasus-kasus yang serupa dengan Gayatri, mendatangi sebuah perusahaan farmasi milik Kang Kohar, di mana si Kang Kohar ini
adalah pimpinan perusahaan farmasi yang memiliki obat yang bisa menyembuhkan penyakit atrofi sumsum tulang belakang seperti yang terjadi pada Gayatri. Namun karena obatnya seharga 17 crores rupiah atau setara 35 miliar rupiah untuk satu obat saja, Dr. Renu mengatakan bahwa dia akan nyicil pembayaran obatnya, namun Renu membutuhkan obatnya saat itu juga karena sudah banyak anak di lembaga LSM-nya yang menderita penyakit atrofi sumsum tulang belakang dan sudah mencapai stadium akhir. Kredit panjat ఒక్కో వైల్ 17 కోట్లు. Mendengar itu, Kang Kohar pun mengajak Renu untuk melihat seperti apa fasilitas khusus yang diberikan oleh perusahaan terhadap obat-obat tersebut untuk mempertahankan agar obat-obat itu tetap berfungsi. Dan untuk fasilitas-fasilitas yang diberikan terhadap obat-obat tersebut, itu memakan biaya yang sangat mahal. Sehingga oleh karena itu, Kang Kohar mengatakan bahwa obat tersebut dijual dengan harga yang sangat mahal dan tidak dikreditkan. Lalu, Kang Kohar memperkenalkan Renu kepada seorang satpam bernama Murali yang bertugas menjaga ruangan obat tersebut, di mana di sana Kohar menjelaskan bahwa anak dari Murali juga menderita penyakit yang sama seperti pasien-pasien Renu. Namun karena Murali tidak memiliki uang untuk membeli obat tersebut, Kang Kohar tidak mau berbelas kasih untuk memberikan keringanan kepada Murali untuk bisa mendapatkan obat yang bisa menyembuhkan anaknya itu. Bahkan meskipun Murali adalah orang yang sudah bekerja di sana selama 8 tahun. Mendengar itu, Renu pun mencaci maki Kang Kohar tentang betapa teganya Kang Kohar membiarkan banyak anak meninggal demi sebuah bisnis, di mana Kang Kohar lebih rela obatnya tidak terjual daripada harus memberikan keringanan untuk mendapatkan obat tersebut. Dan setelah itu, Renu pun pergi. Singkat cerita, Saindaf dengan diantar oleh Mano pergi ke lembaga LSM Dr. Renu untuk merawat Gayatri. Namun di sana, Saindaf menyaksikan banyak anak meninggal dunia karena penyakit yang sama dengan Gayatri. Dan Dr. Renu juga menjelaskan bahwa sebenarnya dia juga tidak bisa melakukan apapun dan tidak bisa menyembuhkan satu anak pun yang dirawat di sana karena mereka tidak mempunyai obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Dan obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut hanya ada satu obat. Namun obat tersebut dijual dengan sangat mahal seharga 17 crores rupiah. Namun meski begitu, Renu tetap berusaha sekuat tenaga untuk memfasilitasi setiap anak yang memiliki penyakit seperti Gayatri meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembuhkan anak-anak tersebut. Sehingga dari sini, kita mengetahui bahwa tanpa obat seharga 17 crores rupiah itu, setiap anak yang memiliki penyakit seperti Gayatri tidak akan dapat disembuhkan. Namun meski begitu, Renu tetap berusaha sekuat tenaganya untuk menolong setiap anak yang mempunyai penyakit seperti Gayatri, meskipun pada akhirnya Renu selalu gagal dalam usahanya tersebut. Lalu, Renu menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan Gayatri, maka mereka harus segera mendapatkan obat tersebut dan menyuntikannya kepada Gayatri, sehingga hal itu membuat Saindaf merasa semakin takut. Takut jikalau dia akan kehilangan putri kesayangannya tersebut. Sehingga oleh karena itu, demi bisa mendapatkan uang 17 crores untuk menyelamatkan putrinya, Saindaf pergi menemui Michael untuk meminta uang kepadanya. Dan tanpa basa-basi, Michael pun memberikan uang tersebut kepada Saindaf. Dan bayaran Saindaf untuk uang yang diberikan oleh Michael, Saindaf harus melakukan satu pekerjaan untuk Michael, di mana pekerjaan tersebut adalah membunuh mitra serta Vikas. Dan tanpa banyak berlama-lama, Saindaf pun menerima uang serta tugas yang diberikan oleh Michael kepadanya. Lalu, setelah mendapatkan uangnya, Saindaf memberikan uang tersebut kepada Dr. Renu. Kemudian Saindaf pulang ke rumahnya dan menyuruh Mano untuk segera membawa Gayatri ke rumah sakit untuk diberikan suntikan obat. Sementara dia pergi menemui Kang Abib yang ternyata adalah sahabat lamanya, di mana di sana Saindaf meminta bantuan kepada Kang Abib untuk menyusun strategi dalam membunuh Vikas serta Mitra. Namun ketika Saindaf sedang sendirian untuk bersiap menyerang Vikas dan Mitra, justru dialah yang diserang oleh prajurit suruhan Vikas yang menginginkan kepala Saindaf. Namun alih-alih mendapatkan kepala Saindaf, justru nyawa prajurit suruhan Vikaslah yang melayang di tangan Saindaf. Lalu, setelah Saindaf meratakan seluruh prajurit Vikas, Kang Abib pun kembali dengan membawa perlengkapan dan strategi untuk penyerangan yang akan dilakukan oleh Saindaf. Dan di sana sebenarnya, Kang Abib menawarkan diri untuk membantu Saindaf dalam misinya. Namun Saindaf menolaknya, lalu berangkat sendirian.
Sementara itu, seluruh anggota kartel sedang berkumpul dalam sebuah rapat, di mana di sana terjadi sebuah perdebatan antara Vikas dengan Mitra, di mana Mitra yang ingin membatalkan pengiriman 20.000 anak muda bersenjata kepada kliennya karena takut dengan Saindaf, dan Vikas yang kekeh ingin melawan Saindaf demi bisnisnya. Dan di tengah-tengah perdebatan tersebut, tiba-tiba seluruh anggota kartel dikagetkan dengan penyerangan yang dilakukan oleh Saindaf kepada mereka, di mana hal itu membuat seluruh pimpinan kartel yang notabene adalah seorang mafia menjadi kocar-kacir ketakutan dan melarikan diri. Namun meski begitu, Saindaf berhasil mengejar Mitra, lalu mengalahkan semua prajurit Mitra yang berusaha melindunginya dan membunuh Mitra sang pimpinan kartel. Lalu, setelah berhasil membunuh Mitra, Saindaf menargetkan Vikas. Namun ternyata Vikas yang cerdik berhasil menjebak Saindaf dengan menyuruh orang lain berpenampilan seperti dirinya untuk memancing Saindaf. Sehingga ketika Saindaf mendapatkan orang tersebut, ternyata orang itu bukanlah Vikas. Lalu, setelah itu Saindaf ditelepon oleh Vikas, di mana Vikas menertawakan Saindaf dan berkata bahwa sebenarnya dia sudah mengetahui rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh Saindaf. Namun Vikas sengaja membiarkan Saindaf menyerang agar Saindaf bisa membunuh Mitra, karena Vikas menganggap semenjak Mitra melarang Vikas untuk merebut kembali kontainernya, bagi Vikas Mitra sudah bukan lagi pimpinan kartel, melainkan orang yang hanya akan menghalangi Vikas dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, Mitra harus dilenyapkan. Selain itu, Vikas mengatakan bahwa dia sudah mengirimkan anak buahnya untuk pergi ke lembaga LSM Dr. Renu untuk menghabisi Gayatri dan Mano. Sehingga oleh karena itu, Saindaf pun segera berangkat untuk kembali ke lembaga LSM Dr. Renu untuk menyelamatkan Gayatri dan Mano. Sehingga ketika anak buah dari Vikas sudah tiba di LSM Dr. Renu dan akan masuk untuk menghabisi Gayatri dan Mano, Tiba-tiba Saindaf datang, menarik anak buah Vikas dan merebut alat setrum miliknya, lalu menyetrum anak buah Vikas dengan senjatanya sendiri. Dan setelah itu, gedebukan pun terjadi. Lalu, setelah mengalahkan semua preman suruhan Vikas, Saindaf pun memasuki lembaga LSM Dr. Renu untuk menghampiri Gayatri serta Mano, dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dan di saat bersamaan, obat penawar untuk penyakit Gayatri pun sudah tiba dengan diantarkan oleh Murali ke sana, sehingga Dr. Renu bersiap untuk memberikan suntikan obat tersebut kepada Gayatri. Namun di saat Dr. Renu akan menyuntikkan obat tersebut, dan Saindaf yang sudah sangat berharap bahwa putrinya akan kembali sembuh dan hidup dengan normal, Tiba-tiba Jasmine datang ke sana, lalu merebut obat tersebut, dan kemudian pergi. Lalu, Saindaf yang diberitahu Renu bahwa ada orang yang telah mengambil obatnya pun, segera mengejar Jasmine untuk mengambil obat yang sudah dengan susah payah ia dapatkan. Sementara Saindaf sedang mengejar Jasmine, Gayatri yang sudah sangat membutuhkan obat karena penyakitnya sudah mencapai tahap akhir pun mengalami sesak nafas. Kembali kepada Saindaf, di mana akhirnya dia berhasil mengejar Jasmine. Namun ketika Saindaf menghampiri Jasmine untuk mengambil kembali obatnya, Tiba-tiba Jasmine menyemprot Saindaf dengan sebuah semprotan yang membuat matanya perih. Sehingga dengan itu, Jasmine pun bisa meloloskan diri. Kemudian setelah itu, Vikas kembali menelpon Saindaf dan menertawakannya. Lalu Vikas menyuruh Saindaf untuk datang ke rumahnya dan membicarakan sesuatu. Vikas! Sehingga oleh karena itu, di malam harinya Saindaf pergi ke rumah Vikas, di mana di sana sebenarnya Saindaf sudah sangat ingin menghajar Vikas. Namun Vikas mengancam Saindaf dan mengatakan, jika sampai Saindaf berbuat kasar kepada Vikas, maka Vikas akan menelpon Jasmine dan menyuruh Jasmine untuk menghancurkan obatnya. Sehingga oleh karena itu, Saindaf pun tidak bisa berbuat apa-apa.
Lalu, di sini Vikas memberikan sebuah penawaran kepada Saindaf. Namun sebelum itu, Vikas terlebih dahulu menunjukkan sesuatu kepada Saindaf, yaitu menu makan malamnya. Dan menu makan malamnya tersebut ternyata adalah kepala dari Michael, yang ternyata sudah Vikas bunuh sebelumnya karena Vikas mengetahui bahwa Michael sudah mencoba membunuh Vikas dengan mengirim Saindaf ke acara rapat sebelumnya. Dan karena sekarang Mitra dan juga Michael sudah tewas, maka secara otomatis Vikaslah orang yang saat ini menduduki tahta pimpinan kartel. Karena hanya dia seorang dari petinggi kartel yang masih hidup. Kemudian setelah itu, Vikas melanjutkan perkataannya tentang penawaran dirinya untuk Saindaf, di mana Vikas mengatakan bahwa Vikas akan dengan senang hati memberikan kembali obat yang dibutuhkan oleh Gayatri, asalkan Saindaf mengembalikan kontainernya. Namun Saindaf dengan tegas menolaknya dan mengatakan bahwa dia tidak akan mengembalikan kontainernya dan akan mengambil obatnya kembali. Dan setelah itu, Saindaf pun pergi. Sesampainya kembali di LSM, alangkah terkejutnya Saindaf saat mengetahui bahwa putrinya sudah sangat rifuh. Lalu Manu menjelaskan bahwa sesaat setelah Saindaf pergi, Gayatri mengalami sesak nafas. Dan mulai saat itu, Gayatri hanya bisa bergantung kepada tabung oksigen untuk bisa bernapas. Selain itu, alangkah sedihnya Saindaf karena melihat Dr. Renu dan para orang tua anak yang kehilangan anak-anak mereka karena penyakit yang sama dengan Gayatri. Sehingga oleh karena itu, di malam itu juga, Saindaf dengan penuh amarah mendatangi perusahaan farmasi milik Kang Kohar. Lalu menghajar Kang Kohar karena bisa-bisanya di saat banyak anak diambang kematian, namun justru Kang Kohar hanya mementingkan bisnisnya saja. Oleh karena itu, Saindaf meminta obat penawar untuk penyakit yang diderita anak-anak di LSM Renu secara paksa kepada Kang Kohar. Namun ketika Saindaf sudah menghajar Kang Kohar dan membawanya ke tempat penyimpanan obat, ternyata obat-obat yang seharusnya ada di tempat penyimpanan obat sudah tidak ada. Dan setelah itu, tiba-tiba si kehead Vikas sudah berada di sana, di mana ternyata pemilik perusahaan farmasi tersebut bukanlah Kang Kohar, melainkan pemilik perusahaannya adalah Vikas. Lalu, Vikas menjelaskan bahwa dia sudah tahu kalau Saindaf pasti akan datang ke perusahaan tersebut untuk mengambil obatnya. Oleh karena itu, sebelum Saindaf datang, Vikas sudah terlebih dahulu menyembunyikan obat-obatnya. Dan selain menyembunyikan obatnya, Vikas juga memperlihatkan bahwa dia sudah menculik Pak Murti. Lalu, Vikas menyuruh Saindaf untuk mengembalikan kontainernya besok malam. Dan Vikas akan memberikan obat Gayatri serta membebaskan Murti. Dan setelah itu, Vikas pun pergi. Sehingga oleh karena itu, setibanya di rumah, Manu menyarankan Saindaf untuk mengembalikan saja kontainernya kepada Vikas. Namun Saindaf menjelaskan bahwa masa lalunya sangatlah buruk, di mana dia adalah bagian dari para penjahat di kartel. Namun dia berubah karena sebelum kematian istrinya, istri Saindaf menginginkan Saindaf untuk berubah menjadi lebih baik. Sehingga semenjak hari itu, Saindaf memutuskan untuk keluar dari kartel, meninggalkan segala kemewahan, dan hidup sederhana demi memenuhi keinginan terakhir istrinya. Sehingga, jika hari ini Saindaf memberikan kontainer tersebut kepada Vikas, artinya Saindaf mengizinkan Vikas untuk berbuat jahat. Dan itu artinya, Saindaf tidak memenuhi keinginan terakhir dari almarhum istrinya, ungkap Saindaf. Lalu di tengah-tengah obrolan, Gayatri terbangun dan mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Sehingga oleh karena itu, dengan penuh kesedihan dan tangisan di matanya, Saindaf merayakan hari ulang tahun Gayatri dengan penuh kesedihan. Di keesokan harinya, Vikas mendatangi tempat di mana dia menyembunyikan obat-obatannya dan juga Murti, lalu memberikan instruksi kepada Kang Kohar kalau sampai ada sesuatu yang tidak beres, maka Kang Kohar harus memasukkan obat-obatan tersebut ke pesawat-pesawat milik Vikas dan menerbangkannya. Lalu, setelah itu, Vikas mendatangi Murti dan menyuruhnya untuk menelpon Saindaf dan menanyakan di mana Saindaf menyimpan kontainernya, namun Murti tidak mau melakukannya. Lalu, Vikas menjelaskan bahwa jika Saindaf memberikan kontainernya, maka Murti dan juga cucunya akan selamat, ungkap Vikas. Mendengar itu, Murti pun tertawa dan mengatakan
bahwa sebenarnya tanpa Saindaf memberikan kontainernya, Murti dan juga cucunya akan tetap aman. Karena Vikas juga tidak bisa berbuat sesuatu untuk menyakiti Murti dan juga Gayatri. Karena Murti juga Gayatri lah penyebab yang menyebabkan Saindaf menahan diri agar tidak membunuh Vikas. Jadi jika sampai Murti ataupun Gayatri sampai kenapa-napa, maka tidak ada alasan lagi bagi Saindaf menahan dirinya untuk tidak membunuh Vikas, ungkap Murti. Jadi maksudnya gini teman-teman, sebenarnya Saindaf bisa saja menghabisi Vikas. Tapi karena Vikas menahan obat Gayatri dan juga Murti, jadi Saindaf tidak bisa membunuh Vikas. Karena jika Saindaf membunuh Vikas, maka Saindaf tidak akan bisa menyelamatkan Gayatri dan juga Murti. Jadi simpelnya, Saindaf tidak membunuh Vikas adalah karena Saindaf ingin menyelamatkan Murti dan juga Gayatri. Sehingga, jika seandainya Vikas membuat Murti dan Gayatri mati, maka Saindaf sudah tidak punya alasan lagi untuk tidak membunuh Vikas. Oleh karena itu, Murti berpesan kepada Vikas agar Vikas bisa menjaga Murti dan juga Gayatri agar terus aman dan selamat. Karena jika sampai Murti ataupun Gayatri mati, maka di menit berikutnya, Vikaslah yang akan mati di tangan Saindaf, ungkap Murti. Mendengar itu, Vikas pun marah dan menggigit telinga Murti hingga sobek. Di tempat lain, Abimanyu, putra dari Mitra, telah kembali ke Candraprastha untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, di mana dia menargetkan Saindaf dan juga Vikas sebagai target dari balas dendamnya. Lalu, Abimanyu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Vikas dan juga Saindaf secara bersamaan nanti malam. Singkat cerita, di malam harinya, Kang Abib menelpon Saindaf untuk memberitahukan bahwa Abimanyu telah kembali dan berniat menyerang rumah Vikas serta Saindaf bersamaan. Mendengar itu, Saindaf segera menelpon Mano dan memberikan instruksi kepada Mano agar Mano menaiki mobil tua yang sudah lama disembunyikan oleh Saindaf. Sementara Saindaf harus menyelamatkan Vikas, karena jika sampai Vikas mati, maka Saindaf akan kesusahan untuk mendapatkan obat untuk Gayatri dan menyelamatkan Murti. Sehingga Mano pun mengikuti instruksi dari Saindaf dan membuka kerudung mobil dari Saindaf yang ternyata itu adalah mobil canggih milik Saindaf. Dan karena itu adalah mobil canggih, sehingga karena mobil itu, Mano dan juga Gayatri berhasil selamat dari para preman suruhan Abimanyu yang menyerangnya. Lalu, setelah para preman itu kehabisan peluru, sambil pergi untuk menyelamatkan Vikas, Saindaf yang terus memberi komando kepada Mano lewat telepon, menyuruh Mano untuk menancap gas mobilnya, dan Mano pun melaju kencang melarikan diri. Namun meski begitu, pada akhirnya para preman suruhan Abimanyu berhasil mengejar dan mengepung Mano. Namun lewat telepon, Saindaf yang sedang berusaha membunuh prajurit Abimanyu yang akan membunuh Vikas mengatakan kepada Mano agar Mano tidak usah khawatir. Lalu Saindaf menyuruh Mano untuk memijit sebuah tombol di mobilnya. Dan inilah yang terjadi. Dengan kecanggihan mobil milik Saindaf, akhirnya Mano berhasil menghabisi beberapa prajurit suruhan Abimanyu. Namun meski begitu, masih banyak orang-orang suruhan Abimanyu yang berhasil selamat dan akan menyerang. Namun sekali lagi, Saindaf mengatakan kalau Mano tidak usah khawatir, karena ketika para prajurit suruhan Abimanyu akan mulai menyerang, Tiba-tiba datanglah Kang Abib yang menahan dan menghajar orang-orang suruhan Abimanyu tersebut, sehingga gedebukan pun terjadi. Dan tak butuh waktu lama bagi Kang Abib yang berawakan jangkung badak pun untuk meratakan mereka semua. Kemudian setelah itu, Saindaf menyuruh Kang Abib untuk membawa Mano serta Gayatri pulang ke rumah. Sementara Saindaf juga sudah berhasil menghabisi seluruh prajurit Abimanyu yang berniat menyerang Vikas. Lalu, setelah itu Saindaf menemui Vikas dan menyuruhnya untuk datang ke pelabuhan dalam waktu 1 jam bersama seluruh prajuritnya. Karena di sana, Saindaf akan memberikan kontainernya kepada Vikas, ungkap Saindaf. Dan untuk memastikan bahwa Saindaf sedang tidak berbohong, maka Vikas yang licik dan juga cerdik menyuruh Jasmine untuk ikut dengan Saindaf.
Kemudian setelah itu, Saindaf pun berangkat dengan ditemani Jasmine untuk memastikan bahwa Saindaf sedang tidak berbohong. Namun sebelum pergi ke pelabuhan, Saindaf terlebih dahulu pulang ke rumahnya untuk mengambil catatan kontainer-kontainer di pelabuhan. Dan setelah itu, Saindaf pun berangkat dengan menggunakan mobil legendnya. Di mana di sana, Saindaf mengendarai mobilnya dengan super kencang dan membentur-benturkan mobilnya ke segala benda yang dilihatnya, sehingga membuat Jasmine terbontang-banting, di mana hal itu membuat Jasmine tidak bisa mengangkat telepon dari Vikas yang sudah menunggunya di pelabuhan bersama seluruh anak buahnya. Singkat cerita, Saindaf dan Jasmine pun sampai di lokasi yang Saindaf tuju. Namun alih-alih ke pelabuhan, ternyata tempat yang dituju oleh Saindaf adalah tempat di mana Vikas menyembunyikan obat-obatannya serta menyekap Murti, di mana ternyata Saindaf berhasil menemukan lokasi tersebut lewat Murali, di mana Murali berhasil mendapatkan lokasi penyimpanan obat-obatan itu lewat histori GPS yang tersimpan di sebuah mobil yang digunakan oleh Kang Kohar dalam mengangkut obat-obatan tersebut. Namun, kedatangan dari Saindaf diketahui oleh Kang Kohar yang bertugas menjaga obat-obatan tersebut, sehingga dia menyuruh seluruh anak buah Vikas yang berada di sana untuk menyerang Saindaf. Sementara Kang Kohar segera memasukkan seluruh obat-obatannya ke dalam pesawat dan berniat menerbangkannya. Dan oleh karena itu, gedebukan pun terjadi. Dan tak butuh waktu lama bagi Saindaf untuk meratakan seluruh anak buah Vikas yang ada di sana. Lalu setelah itu, Saindaf mengejar Kang Kohar yang berniat kabur bersama obat-obatannya dengan menggunakan sebuah pesawat. Dan oleh karena itu, Saindaf pun berhasil mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan untuk menyembuhkan semua anak yang menderita penyakit seperti Gayatri dan menyelamatkan Murti. Dan setelah itu, Saindaf bersama Murti membawa obat-obatannya ke lembaga LSM milik Dr. Renu, lalu menyuruh Dr. Renu untuk segera menyuntikkan obat-obatan tersebut kepada seluruh anak yang menderita penyakit aneh tersebut. Sementara Saindaf dan Kang Abib bersiap berjaga di luar untuk menahan Vikas dan para anak buahnya yang akan berusaha menghentikan Dr. Renu dalam melakukan pemberian obat kepada anak-anak tersebut. Sementara itu Jasmine yang sudah sadar langsung menyusul Saindaf ke LSM Dr. Renu, namun dia dihentikan oleh Kang Abib. Oleh karena itu, Jasmine menelpon Vikas dan memberitahu bahwa Saindaf telah menipu mereka dan sekarang Saindaf telah membawa obat-obatan tersebut ke lembaga LSM Dr. Renu. Dan setelah itu, tiba-tiba seluruh kontainer milik kartel pun meledak. Karena ternyata sebelumnya kontainer-kontainer tersebut sudah dipasang bom waktu oleh Saindaf. Sehingga oleh karena itu niat Vikas untuk mendapatkan kontainer-kontainer yang berisi senjata, narkoba, dan uang palsu tersebut kini sudah tidak bisa lagi. Sehingga membuat Vikas marah dan langsung meluncur ke LSM untuk menyerang Saindaf dan menghentikan Renu dalam pemberian obat-obatan kepada anak-anak tersebut. Sehingga oleh karena itu gedebukan pun terjadi. Sementara itu, Dr. Renu yang kaget dan panik karena peperangan di luar, mencoba untuk tetap berkonsentrasi untuk terus memberi satu persatu pasiennya suntikan obat tersebut. Sekuat tenaga, Saindaf dan Kang Abib berjuang mati-matian untuk menahan seluruh prajurit Vikas. Lalu Vikas yang sudah kehabisan cara untuk menebus pertahanan Saindaf dan Kang Abib berencana untuk menghancurkan gedung LSM milik Dr. Renu dengan sebuah basoka. Namun ternyata karena mungkin si bapak ini sudah aki-aki sehingga membuat dia tidak kuat dalam memanggul basoka tersebut sehingga membuat bidikannya meleset yang membuat Vikas colohok. Meskipun hanya 2 orang saja, tapi nyatanya Saindaf dan Kang Abib terlalu OP untuk bisa Vikas kalahkan, di mana Kang Abib berhasil membantai anak buah Vikas, termasuk Jasmine. Sementara itu, Vikas kembali mencoba untuk menghancurkan gedung LSM dengan menggunakan basoka. Tapi di saat dia mencoba untuk yang kedua kalinya, tiba-tiba
Tiba-tiba Saindaf yang melihatnya meledakkan mobil canggihnya yang kebetulan ada di samping Vikas melalui sebuah remote, di mana hal itu membuat Vikas terpental dan terluka. Lalu, di tengah-tengah perjuangan Saindaf, Murti yang aneh kenapa Gayatri belum juga diberi obat dan Renu malah mendahulukan orang lain, padahal orang yang berjuang untuk mereka adalah ayah dari Gayatri, meminta Renu untuk segera memberi Gayatri cucunya sebuah suntikan. Namun alangkah terkejutnya Murti ketika Mano, Renu, serta Kang Abib menjelaskan bahwa sebenarnya Gayatri sudah meninggal sebelum dia sempat dibawa ke LSM Dr. Renu untuk diberi sebuah suntikan. Dan hal yang lebih miris adalah saat Renu mengatakan bahwa sebenarnya Saindaf juga sudah mengetahui bahwa putrinya telah meninggal. Namun meski begitu, Saindaf tetap berjuang untuk menyelamatkan semua anak yang menderita penyakit tersebut agar anak-anak itu tidak bernasib sama seperti Gayatri dan orang tua mereka tidak merasakan sakitnya kehilangan seperti yang dirasakan oleh Saindaf. Di mana sambil menangis menahan kesedihan, sekuat tenaga Saindaf tetap berjuang menahan dan menghalau seluruh penjahat yang mencoba menghentikan proses pemberian suntikan obat tersebut sambil mengenang kenangan bersama putrinya, di mana perjuangan Saindaf tersebut menginspirasi semua orang yang menyaksikannya di sana. Dan pada akhirnya, dengan tangisan yang sudah tidak terbendung lagi, Saindaf berhasil meratakan seluruh penjahat yang menyerangnya, termasuk Abimanyu yang tiba-tiba datang menyerangnya. Sehingga oleh karena itu, pada akhirnya Saindaf berhasil menyelamatkan banyak anak dengan perjuangannya, meskipun dia harus gagal dalam menyelamatkan anaknya sendiri. Lalu, di saat semua orang berlarian menaiki bis untuk meninggalkan tempat itu, ternyata Vikas masih bertahan dan berniat menghancurkan semua orang dengan basoka yang ia pegang. Tapi, tiba-tiba... Singkat cerita, di malam itu juga, Saindaf mendatangi kantor polisi untuk mengakui kejahatan yang ia lakukan, di mana dia mengatakan bahwa dia sudah mencuri obat-obatan senilai 6.000 crores dari perusahaan farmasi yang dipimpin oleh Kang Kohar. Dan di keesokan harinya, Saindaf menjalani sidang pengadilan. Namun di sana, bukannya membela dirinya, Saindaf justru mengatakan bahwa semalam dia sudah menghabisi Vikas, orang terakhir di kartel, dengan membakarnya hidup-hidup di kontainer milik kartel yang sudah Saindaf ledakan sebelumnya. Sehingga dengan itu Saindaf pun dijebloskan ke penjara dan menjalani hari-hari di penjara. Sampai akhirnya masa waktu penahanan telah selesai dan Saindaf dibebaskan. Di mana di saat pembebasannya, Saindaf disambut oleh banyak anak-anak yang telah ia selamatkan sebelumnya. Lalu di antara banyak anak di sana, Saindaf melihat sosok putrinya yang merasa bangga dengan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Dan dengan itu, film pun sudah berakhir. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya Lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.